presentasikan hasil kerja dari kelompok kami dengan makalah yang berjudul Penilaian Kinerja Mata Kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, yang beranggotakan saya, Asa Senmika Cahyaningrum, kedua Andrian Wahyu Prasetyo, tiga Abdurrahman. Yang pertama adalah pengertian penilaian kinerja sumber daya manusia. Menurut Answorth, Smith, dan Miller-Sheff, bahwa kinerja karyawan diartikan sebagai titik akhir yang dihasilkan oleh orang atau individu, baik berupa barang atau jasa. Penilaian kinerja dilakukan untuk mengevaluasi kinerja pegawai secara berskala dan periodik agar dapat melihat seberapa besar kemampuan dari seseorang pegawai. Penilaian juga berguna untuk mengetahui hambatan atau kendala yang dihadapi pegawai dalam menghadapi pekerjaannya. Penilaian kinerja adalah mekanisme formal untuk meninjau, menilai, dan mengembangkan kompetensi pendidik. Artinya, penilaian kinerja tidak hanya adanya pendekatan, karena perilaku seseorang dalam bekerja dapat berubah sesuai kondisi dan tergantung lingkungan kerja tertentu. Manajemen kinerja sering dianggap sama dengan penilaian kinerja, namun pada dasarnya berbeda. Penilaian kinerja terfokus dengan kinerja individu yang menggabungkan nilai-nilai penilaian tersebut dan tujuan lembaga, sedangkan manajemen kinerja menyangkut pada semua sumber daya manusia di dalam suatu organisasi, terkecuali individu, tim, dan kinerja organisasi. Yang kedua adalah tujuan penilaian kinerja sumber daya manusia. Secara khusus, tujuan manajemen kinerja untuk memadukan tujuan individu terhadap tujuan organisasi dan meyakinkan bahwa setiap individu menjunjung tinggi nilai-nilai inti organisasi. Manajemen kinerja juga bertujuan mengembangkan kapasitas pegawai untuk mendapatkan kinerja yang mampu melebihi target yang telah ditentukan dan untuk memanfaatkan potensi secara maksimal untuk kepentingan individu dan organisasi. Tujuan manajemen kinerja yang pertama, tujuan strategis, yaitu penilaian ini dilakukan agar pegawai memiliki kompetensi yang baik dan lembaga pendidikan bisa mencapai tujuan yang diharapkan. Yang kedua adalah tujuan pengembangan. Penilaian ini berguna untuk melihat bagaimana kapasitas yang dimiliki seorang pegawai, yang mana jika hasilnya tidak mencapai apa yang diharapkan suatu lembaga pendidikan, seorang pegawai tersebut akan di-training lagi atau dipindah tempatkan. Yang ketiga adalah tujuan khusus manajemen kinerja, yaitu penilaian ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan pegawai dalam meningkatkan kepuasan kerja dan mencapai potensi pribadi dalam diri seorang individu tersebut. Yang ketiga adalah manfaat penilaian kinerja. Pada hakikatnya, manajemen kinerja adalah aktivitas untuk mengelola seluruh kegiatan sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai tujuan organisasi yang ditetapkan. Dengan demikian, manajemen kinerja tidak hanya bermanfaat bagi organisasi, tapi juga bermanfaat bagi manajer serta individu. Bagi organisasi, manfaat manajemen kinerja adalah menyesuaikan tujuan organisasi dengan tujuan tim dan individu, memperbaiki kinerja, memotivasi pekerja, meningkatkan komitmen, mendukung nilai-nilai inti, memperbaiki proses pelatihan dan pengembangan, meningkatkan dasar keterampilan, dan lain sebagainya. Manfaat penilaian prestasi kerja bagi seorang pegawai negeri sipil yang pertama adalah menentukan tunjangan kerja, yaitu untuk memberikan tunjangan kinerja bulanan bagi pegawai. 2. Menentukan mutasi atau perpindahan pegawai. Jabatan atau karir seseorang pegawai ditentukan dari hasil penilaian kompetensi dan penilaian kinerja.
Ketiga, menentukan pengembangan kompetensi, misalnya training atau pelatihan yang dibutuhkan pegawai berdasarkan kinerjanya untuk menentukan pengembangan kualitas dan pelatihan seorang pegawai. Pelatihan tersebut berguna untuk membangun dan mendayagunakan perilaku kerja pegawai. 4. Mengukur keberhasilan pegawai dalam melaksanakan target yang sudah ditetapkan selama setahun. 5. Mengukur kontribusi individu terhadap organisasi. Prestasi dari organisasi sangat ditentukan kontribusi yang diberikan oleh individu yang tergabung di dalamnya. Dengan menerapkan SKP, maka kontribusi yang diberikan oleh individu dapat dilihat dengan transparan karena terukur dengan formula-formula yang jelas. Jika individu bekerja buruk, tidak mengerjakan tugas yang ditargetkan, maka capaian dari organisasi tempat yang bersangkutan tergabung akan terseret anjlok. 6. Lebih adil dalam pemberian sanksi atau hukuman. Dalam proses penilaian kinerja, pasti ada hasil yang tidak sesuai dengan tujuan lembaga pendidikan. Penilaian yang buruk biasanya diperoleh dari pegawai yang tidak tertib dan melanggar aturan lembaga pendidikan. Kemudian, manfaat penilaian kerja mempunyai banyak kegunaan di dalam suatu organisasi. Salah satunya sebagai alat untuk mengambil keputusan bagi karyawan. Di sini saya akan menyebutkan manfaat penilaian kerja bagi karyawan dalam perusahaan. Yang pertama, sebagai umpan balik untuk memperbaiki prestasi kerja. Kedua, sebagai bahan evaluasi prestasi kerja. 3. Sebagai kebutuhan dan pengembangan latihan prestasi kerja. 4. Sebagai perencanaan untuk umpan balik prestasi kerja seorang karyawan untuk mengembangkan jabatan yang sudah dimiliki. 5. Sebagai penyimpangan proses dan prosedur staffing. 6. Untuk mengetahui ketidakakuratan informasional. Menggantungkan diri pada informasi yang tidak akurat dapat mengakibatkan pengambilan keputusan menjadi tidak tepat dan salah sasaran. Prestasi kerja karyawan yang buruk juga akan menunjukkan kesalahan dalam informasi analisis jabatan dan rencana sumber daya manusia. 7. Agar dapat melihat kesalahan dari desain pekerjaan dan penilaian kerja, membantu memperbaiki desain pekerjaan yang salah. 8. Sebagai penyesuaian kompensasi. 9. Sebagai pelatihan dan pengembangan karyawan. Karyawan yang hasil penilaiannya tidak sesuai akan melaksanakan pelatihan kembali sesuai dengan apa yang ia butuhkan. 10. Sebagai umpan balik untuk mengetahui hasil penilaian kinerja yang baik dan buruk. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andrian. Pentingnya penilaian kinerja SDM. Penilaian kinerja sangat penting dan berguna untuk mengevaluasi prestasi kerja sebagai peserta menetapkan kebijaksanaan selanjutnya atau dapat diartikan sebagai umpan balik dan titik tolak untuk memperbaiki dan meningkatkan proses pembelajaran dalam mencapai prestasi belajar peserta didik. Penilaian kinerja harus berdasarkan standar kompetensi seorang pegawai yang sesuai dengan ukuran ditetapkan atau dipersyaratkan sehingga dapat menjadi manusia yang beradaban, solidaritas tinggi, dan tulus dalam pekerjaannya. Pentingnya penilaian kinerja pada karyawan. 1. Sebagai alat untuk memotivasi karyawan yang berorientasi prestasi. 2. Sebagai dasar pemberian ganjaran atau kenaikan gaji kompensasi intensif.
setiap pelayanan. 3. Sebagai dasar agar menjadi pribadi yang disiplin. 4. Sebagai pedoman untuk persyaratan pelatihan dan pengembangan kompetensi perorangan. Kriteria penilaian kinerja SDM. Kualitas sejauh mana tingkat proses kinerja atau hasil kegiatan seorang pegawai untuk mendekati kesempurnaan dan mencapai tujuan kegiatan yang diharapkan. Hal ini dapat dilihat dari prestasi dan kerja pegawai. Kuantitas tolak ukur yang dihasilkan pada jumlah atau nilai yang diperhitungkan. Ketetapan waktu, sejauh mana tingkat suatu kegiatan itu disempurnakan atau dimaksimalkan sesuai waktu yang tersedia. Keefektifan biaya, sejauh mana tingkat penggunaan sumber-sumber daya organisasi, apa biaya tersebut mendapatkan hasil yang tinggi atau justru malah mengurangi kerugian dari setiap unitnya. Membutuhkan supervisi, sejauh mana tingkat kinerja pegawai dalam melakukan pekerjaannya. Dalam 4. Interpersonal, sejauh mana tingkat perilaku dan sikap seorang pegawai. Standar ukuran penilaian kinerja SDM. Menurut Faizal Rifai, pengukuran kinerja karyawan dapat pula dilakukan melalui 4 indikator pengukuran, yaitu pengukuran uang meliputi pemaksimalan pendapatan, penghematan biaya, dan peningkatan tingkat keuntungan. Untuk mengukur kinerja dengan menilai jadwal pekerjaan, jumlah pekerjaan, dan kecepatan dalam menyelesaikan pekerjaan dapat dilihat dari pelaksanaan suatu standar yang ditetapkan perubahan perilaku dan penyesuaian dalam pekerjaan. Ukuran penilaian kinerja yang baik disusun dan berpedoman. Penilaian kinerja pegawai negeri sipil dilaksanakan berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1979. Unsur-unsur yang meliputi adalah kesetiaan, prestasi kerja, tanggung jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, prakarsa, dan kepemimpinan. Baik, saya akan melanjutkan materi yang terakhir. Metode penilaian kinerja SDM. Saran untuk meningkatkan kinerja dapat ditingkatkan dengan adanya perhatian terhadap setiap indikator kompetensi dasar sumber manusia. Artinya adanya kompetensi sumber daya manusia berhubungan erat terhadap kinerja pegawai. Dari pengaruh signifikan tersebut dapat menghasilkan pegawai yang memiliki kemampuan dan pengetahuan yang luas. Dengan begitu, pendidik tersebut akan mampu memaksimalkan kinerja dan bertanggung jawab dengan tugas yang diberikan. Menurut Robert Bakal, ada 3 pendekatan yang sering dipakai pada penilaian prestasi kerja. 1. Sistem penilai. Sistem ini terdiri dari 2 bagian, yaitu sudut daftar karakteristik, bidang ataupun perilaku yang akan dinilai, dan sebuah skala ataupun cara lain untuk menunjukkan tingkat kinerja. Sistem peringkat menetapkan seluruh tanda karyawan, lalu mengaitkan dan membandingkan kinerja satu dengan yang lain. Namun sistem ini hampir selalu tidak tepat digunakan karena sistem ini mempunyai efek samping yang lebih besar daripada keuntungannya. Ketiga, sistem berdasarkan tujuan. Tujuan sistem ini menggunakan penilaian berdasarkan standar ataupun target yang dirundingkan secara perorangan agar mencerminkan tingkat perkembangan serta kemampuan setiap karyawan. Masalah-masalah penilaian kinerja SDM. Pertama, halo error terjadi jika penilaian memberikan nilai yang sama pada sejumlah indikator kinerja berdasarkan persepsi umumnya. Hal ini akan menguntungkan bagi kedua pihak bila pada pegawai dan lembaga. Kedua, kesalahan potensi ternilai di masa mendatang dengan kinerja ternilai sekarang. Penilaian ini dilihat dari pendidikan rendah atau tingginya. Ketiga, spillover effect. Penilaian memberi nilai sesuai masa lalu. Jika nilai evaluasi yang lalu buruk, maka nilai juga akan buruk, walaupun kinerja sudah mulai berubah atau sebaliknya. Keempat, halo effect memberi pendapat pribadi tentang pegawai yang menyangkut pengukuran prestasi kerja terjadi karena suka tidaknya penilai dengan pegawai tersebut. Kelima, kesalahan cenderung terpusat pada penilaian yang tidak suka para pegawai yang efektif atau tidak efektif, dan sangat tidak baik atau sangat jelek. Atau bisa terjadi tergantungnya mod penilai. Keenam, bias terlalu lunak dan terlalu kasar.
kesalahan terlalu lunak disebabkan oleh penilai yang memberikan nilai atau kriteria terlalu positif. Kesalahan terlalu kelas. Sebaliknya, penilai memberikan nilai atau kriteria yang sangat sulit. Ketujuh, pengaruh kesan. Terakhir, penilai menggunakan ukuran-ukuran prestasi kerja. Subjektif penilaian dilihat dari hasil kerja paling akhir. Kedelapan, kesamaan dengan penilai. Penilai memberikan nilai efek kesamaan tertentu dengan si penilai atau berdasarkan prasangka pribadi seorang penilai kepada pegawai. Kesembilan, hubungan jabatan terjadi karena adanya penilaian. Memiliki hubungan dengan suatu jabatan maka akan dinilai baik, dan sebaliknya jika tidak bernilai merasa puas akan memberikan penilaian buruk. Kesepuluh, komunikasi yang negatif. Penilaian prestasi kerja akan menghambat karena kurangnya komunikasi antar penilai dan pegawai yang dievaluasi. Biasanya hal ini terjadi karena pegawai bersifat tertutup dari penilai, adanya kelakuan dari penilai, dan adanya sifat organisasi. Kegagalan untuk memanfaatkan data hasil. Adanya yang terakhir adalah kegagalan untuk memanfaatkan data hasil. Adanya kegagalan dalam mengumpulkan data melalui proses penilaian sebagai keputusan dasar bagi sumber daya manusia. Berdampak menurunnya kredibilitas program PPK. Akibatnya program tersebut tidak dianggap penting. Sekian presentasi dari Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.